Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Elsa Maura Kunarto, NIM 25001022209 dari kelas MJ826, hendak memaparkan terkait tugas UTS Bisnis Big Data dengan judul Rancangan Big Data pada Model Bisnis E-commerce Fashion. Latar belakangnya adalah karena e-commerce memiliki alur transaksi yang jelas dan mudah diamati, kemudian aktivitas bisnis e-commerce menghasilkan data dalam volume besar, cepat, dan beragam. Dan kemudian relevan untuk penerapan big data karena melibatkan transaksi, log pelanggan, distribusi, dan layanan konsumen. Contoh e-commerce yang bisa diambil yaitu seperti Zalora atau Shopee. Baik, secara gambaran umumnya, untuk alur sistem informasi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, customer mengakses website atau aplikasi Shopee biasanya, melakukan pencarian produk, menambah ke keranjang, dan melakukan pembayaran. Selanjutnya, kemudian sistem akan mencatat aktivitas pelanggan seperti klik, search, wishlist. Kemudian, sistem manajemen gudang, warehouse, menerima order, melakukan pengecekan stok, dan mengatur proses picking packing. Kemudian, selanjutnya sistem logistik atau distribusi mengatur pengiriman barang ke konsumen. Kemudian sistem layanan konsumen atau customer service menangani komplain, retur, dan pertanyaan pelanggan melalui berbagai media seperti chat, email, call center, dan media sosial. Kemudian seluruh data yang terkumpul kemudian bisa dilakukan analisis menggunakan data warehouse atau data lake. Berikut diagram alur sistem informasi e-commerce fashion. Yang pertama, proses transaksi dengan customer. Customer melakukan registrasi, login, pencarian produk, dan checkout. Sistem e-commerce mencatat data transaksi, pencarian, klik, wishlist, dan metode pembayaran. Setelah pembayaran terverifikasi, sistem mengirim konfirmasi pesanan dan status order. Proses produksi dalam e-commerce fashion ada dalam pengelolaan stok dan pemenuhan order. Gudang menerima order, memeriksa stok, lalu melakukan picking, packing, dan quality check. Sistem kemudian mencatat waktu proses untuk mengukur efisiensi operasional. Untuk proses distribusi, paket yang siap dikirim diserahkan ke mitra logistis atau kurir e-commerce sendiri. Seperti Shopee contohnya mempunyai kurir sendiri yaitu Expex. Sistem kemudian dapat memperbarui status pengiriman secara berkala dan customer juga dapat melacak pesanan dari penjemputan hingga status delivered atau diterima. Kemudian customer service dilakukan secara online melalui chat, email, call center, atau media sosial resmi e-commerce. Biasanya untuk e-commerce mereka melayani pengaduan sosial melalui media sosial seperti melalui Instagram, Twitter, ataupun bisa di-mention melalui Threads. Sistem kemudian mencatat pertanyaan, komplain, retur, dan tingkat kepuasan pelanggan. Data layanan yang dikumpulkan sistem penting untuk mengevaluasi kualitas produk dan respon perusahaan. Rancangan model penerapan yang saya pilih yaitu karena mengacu pada konsep data lake, Hadoop atau HDFS, dan integrasi dengan data warehouse bagaimana yang disampaikan Minnelli dan Betzer dan Belanger. Sumber datanya ada 6, yaitu terdiri dari transaksi pelanggan, aktivitas online, data stok barang, logistik, data layanan konsumen, dan data trend. Yang pertama, data masuk melalui proses batch atau near real time. Log, clickstream, dan log aplikasi dikirim berkala ke klaster big data. Data historis dari sistem operasional diekstraksi secara batch, bisa harian atau mingguan. Kemudian, penyimpanan dapat menggunakan Hadoop atau HDFS atau data lake. Seluruh data mentah,
baik structured, semi-structured, atau unstructured, disimpan dalam data lake. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip skema on-read, yaitu skema atau struktur ditentukan saat data dianalisis. Kemudian, data yang sudah terolah dikirim ke dashboard yang interaktif. Data yang sudah dibersihkan atau teragregasi dari data lake dimasukkan ke dalam data warehouse untuk kebutuhan pelaporan rutin kepada manajemen, seperti dashboard manajemen, laporan keuangan, dan KPI operasional. Metode big data yang dapat dilakukan yaitu menggunakan framework seperti Hadoop atau MapReduce atau engine MPP untuk memprediksi permintaan atau kebutuhan stok. Kemudian untuk menggunakan near real-time analytic untuk kebutuhan seperti menemukan pola pembelian pelanggan. Kemudian menggunakan text mining atau sentiment analysis untuk membaca keluhan dan ulasan pelanggan. Kemudian hasil dari tersebut, manajemen dapat mengakses hasil analisis melalui dashboard yang interaktif. Keunggulan rancangan penerapan big data dalam model bisnis e-commerce fashion yang saya pilih dapat menghasilkan keunggulan yang signifikan, seperti meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan, yaitu perusahaan dapat membangun model rekomendasi produk dan segmentasi mikro yang jauh lebih akurat. Hal ini meningkatkan relevansi promosi, rasio konversi, dan nilai transaksi per pelanggan. Yang kedua, menekan risiko stock out dan overstock. Penggabungan data, permintaan historis, tren, aktivitas promosi, dan kecepatan pergerakan stok memungkinkan penerapan model forecasting yang lebih akurat, sehingga perusahaan dapat mengurangi stock out sekaligus menekan biaya persediaan. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan konsumen. Perusahaan dapat mengidentifikasi isu yang paling sering muncul dan melakukan perbaikan sistematis, misalnya keluhan produk atau retur. Pola lonjakan retur atau keluhan dapat terdeteksi lebih cepat melalui pemantauan data real-time di data lake. Yang terakhir, membangun keunggulan jangka panjang. Perusahaan mampu beralih dari sekedar data rich menjadi insight rich dengan mengintegrasikan big data ke dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari. Budaya evidence-based decision making dapat dibangun melalui ketersediaan dashboard dan insight yang mudah diakses secara lintas fungsi. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.